Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 11. Baik, kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan bertemu dengan materi baru, di mana materi baru ini berjudul Hormati dan Patuhi Orang Tua dan Guru. Di materi ini yang pertama, Ibu akan kirim file buku di Google Classroom dan penyampaian tugas apa saja yang akan kalian kerjakan nanti. Mari kita belajar bersama-sama hormati dan patuhi orang tua dan guru. Berlanjut pada halaman selanjutnya. Jadi poinnya adalah nanti yang pertama, hormati dan patuhi kepada orang tua. Lalu teman-teman bisa menerapkan hormat dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari, dan guru pun juga demikian. Lalu bisa mempunyai karakter religius, sopan, hingga bertanggung jawab. Baik, untuk mempersingkat waktu penyampaian di video ini, tugas yang pertama nanti di halaman 246, teman-teman mengamati gambar berikut lalu menyampaikan pendapat kalian di Google Classroom. Form nanti akan Ibu buat di Google Classroom juga. Baik, alhamdulillah kita memasuki materi ini, hormati dan patuhi orang tua. Yang pertama, perintah Allah SWT sudah berfirman pada Quran surat Al-Isra, yakni perintah menghormati dan patuhi orang tua. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Shadaqallahul Azim. Adapun artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu perkataan dengan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua yakni perkataan yang baik. Terus bagaimana bentuk berbuat baik kepada orang tua? Setidaknya ada 5 hal yang dapat kita ambil dari pelajaran Quran surat Al-Isra ayat 23-24. Yang pertama, jangan engkau mengatakan kepada kedua orang tuamu dengan kata semisal teman-teman disuruh kedua orang tua membeli sayuran, nanti aja bu, nanti aja pak. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai mengatakan kata atau ataupun mengelak dengan kata yang kurang bagus. Yang kedua, hal yang dapat kita ambil pelajaran yakni jangan membentak kedua orang tua, ya. Jangan sampai membentak. Selanjutnya, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang, ya. Tidak hanya orang tua, orang yang lebih tua dari kita juga seperti itu, harus merendahkan diri. Kemudian selalu mendoakan orang tua, ini yang penting ya.
Setelah sholat didoakan kedua orang tua kita. Lalu terkait perintah berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dalam Al-Quran saja, namun tapi juga ada hadis dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini mengatakan dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah bersabda, ridha Allah terletak kepada ridha orang tua, murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dari hadis di atas menegaskan agar anak harus berbuat baik kepada orang tua, jangan sampai ada anak durhaka dengan orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Lalu mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Mengapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ya jelas bagaimana kandungan dalam Quran surat Luqman, yakni dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersuklah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Ya, jadi kita terlahir, kita kecil sampai dewasa ini karena memang berkat dari orang tua. Baik, setelah menghormati orang tua, adapun manfaat menghormati dan patuh kepada orang tua, yang pertama berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama. Juga berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah. Berbuat baik kepada orang tua dapat menghindari dari murkanya Allah. Selanjutnya, salah satunya yakni menghormati orang tua, dosa kita terampuni. Dan berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya ke surga. Allahumma amin. Nah, sebelum memasuki hormati kepada guru, lalu bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua? Nah, cara berbakti kita kepada orang tua, bila mana yang pertama orang tua yang masih hidup, ya. Orang yang masih hidup yakni yang pertama sebelum berangkat sekolah bersalaman dengan orang tua. Mohon maaf ada iklan ya, karena ibu menyampaikan ini di rumah. Lanjut, cara berbakti kepada orang tua tadi yang masih hidup ya, bertutur kata yang sopan, bersikap santun, membantu kedua orang tua, mengikuti keinginan dan saran orang tua, mendoakan kedua orang tua, hingga mendoakan berbakti kepada ibu. Baik, mohon maaf terlebih dahulu. Alhamdulillah, lanjut. Lalu bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal dunia? Adapun cara berbaktinya yakni 1. Merawat jenazahnya dengan baik. 2. Mendoakan orang tua semoga diampuni segala dosanya, menjaga nama baik orang tua, melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh, menjalani silaturahim, lalu menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan senantiasa mendoakan setelah sholat, dan yang tentunya berziarah ya. Lalu alhamdulillah sudah selesai. Lalu selanjutnya kita belajar menghormati dan patuh kepada guru. Nah, guru di sini mempunyai 2 tugas yang mulia, yakni menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakter peserta didik. Ya, Bu Widya salah satunya berusaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan ini kepada teman-teman. Nah, dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabbi, mu'alim, dan mu'adib. Apa itu murabbi? Murabbi adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat rabbani, yaitu nama baik orang-orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Lalu mu'alim bersifat memberi atau menyampaikan pengertian, pengetahuan, dan keterampilan. Dan mu'adib yakni memberi adab dan mendidik peserta didik, yang memberikan adab contoh. Baik, selanjutnya yakni
Manfaat, hormat, dan patuh kepada guru. Yang pertama, ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dua, memudahkan dan memahami materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Jadi ketika teman-teman bisa menghormati guru teman-teman, insya Allah ilmunya bisa bermanfaat dan barokah. Lanjut, memudahkan kalian dalam memahami mata pelajaran yang disampaikan. Lalu insya Allah guru akan senantiasa mendoakan peserta didik dalam setiap agar diampuni segala dosanya dan diberi kemudahan dan menjalankan amanah, yakni belajar sungguh-sungguh. Lalu bagaimana cara berbakti kepada guru? Yakni ada dua hal yang menjadi perhatian teman-teman, guru yang sekarang masih mengajar ataupun guru yang mengajar kalian di jenjang sebelumnya. Nah, cara berbaktinya adalah yang pertama kepada yang masih mengajar teman-teman di sekolah, yakni saat bertemu di sekolah ataupun di luar sekolah menyampaikan senyum, salam, sapa. Dua, membantu menyiapkan persiapan pembelajaran di kelas, misalnya menghapus tulisan yang ada di papan tulis, membuang sampah pada tempatnya, ataupun membuang sampah yang berserakan, membersihkan ruang kelas yang kotor, mempersiapkan segala hal yang untuk mempermudah pembelajaran lebih baik. Lalu apabila bertanya disampaikan dengan cara yang santun dan sopan, berkata tutur yang baik. Lalu bagaimana cara berbakti kepada guru yang pernah mengajar pada jenjang sebelumnya, yakni apabila bertemu menyampaikan senyum, salam, sapa, bertutur kata yang baik, sopan santun, menjalin silaturahim, halal bihalal saat bulan Syawal, berkunjung, bersilaturahim, menyambung silaturahim, mendoakan semoga selalu diberi kesehatan, kemudian kesuksesan melaksanakan amanah yang diberikan untuk menjadi anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah, penyampaian Ibu dalam materi kali ini semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada kesulitan atau kebun bisa langsung jabri Ibu Widya. Nanti untuk tugas-tugasnya Ibu akan sampaikan di Google Classroom, di mana tugas pertama yakni tadi penyampaian pendapat tentang gambar. Yang kedua ini nanti tugas praktik. Tugas praktik ini membuat tayangan TikTok yang intinya menyampaikan pesan menghormati orang tua ataupun guru. Bisa dipilih salah satu, menghormati orang tua bisa, ataupun menghormati guru pun bisa. Nah, salah satu contoh yang bisa Ibu sampaikan yakni semacam ini penyampaian TikToknya. Oke teman-teman, ini adalah kisah viral seorang guru yang masih bekerja memasukkan nilai para siswanya satu hari sebelum meninggal dunia. Guru ini bernama Alejandro Navarro yang lahir pada tahun 1954. Beliau merupakan seorang guru matematika di salah satu sekolah menengah di Meksiko. Ketika sedang mendapatkan perawatan di UGD, beliau meminta putrinya yang bernama Sandra Venegas untuk mengambilkan laptopnya ke ruang perawatan, sehingga ia bisa menyelesaikan tugasnya untuk merampungkan nilai-nilai siswa-siswanya. Kisah dari Bapak Guru Alejandro ini viral di berbagai media dan mendorong kita untuk selalu berterima kasih dan menghormati guru-guru kita ya guys. Baik, itu salah satu contoh yang bisa teman-teman yang bisa teman-teman tiru ataupun berkreasi dengan topik-topik lainnya, bisa menghormati guru ataupun menghormati orang tua. Baik, sekian, terima kasih. Untuk langkah-langkahnya nanti selengkapnya akan Ibu sertakan di Google Classroom. Kita akhiri pembacaan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.